Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, ini yang di LKPD kalian ada punya tabel seperti ini kan? Sebelumnya kita sudah belajar mengenai perbandingan trigonometri sudut istimewa. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, semoga kalian masih hafal. Oke, untuk yang sin X, nah kalau sudutnya 0 derajat, berarti nilainya 0. Sin 0 adalah 0. Kemudian sin 30 derajat adalah setengah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Ya. Setengah akar 3. Nah, dan sin 90 derajat adalah 1. Nah, kemudian di tabel itu kan banyak sekali sudut ya. Nah, bagaimana kita cara menghitungnya? Oke, di sini saya contohkan untuk 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Oke, yang ini semua ya kita cek letak kuadrannya. 120 derajat sampai 180 derajat ini termasuk di kuadran 2. Kuadran kedua. Nah, kemudian kita ingat-ingat di kuadran kedua itu nilai sin ya bernilai positif. Oke, sinus bernilai positif. Nah, jadi gimana cara menghitungnya? Oke, kita untuk menghitungnya kita pakai sudut berelasi ya. Sin 120 derajat. Nah, ini saya akal-akali 120 derajat itu diperoleh dari mana? 180 dikurang sesuatu, ya kan? Nah, dikurangnya apa? Dikurang 60. Ya kan? Nah, 180 dikurang 60 adalah 120. Nah, berarti kita pakai yang 60 derajatnya itu. Dia menjadi sin 60. Nah, seperti itu ya. Menjadi sin 60. Jadi sin 120 itu sama dengan sin 60. Nah, lalu kita lihat yang sebelumnya, sin 60 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, ya, dia positif ya, karena di kuadran 2. Oke, terus ada lagi sin 135. Nah, ini prosesnya. Sin 135 sama dengan sin 180 dikurang 45. Nah, supaya menjadi 135. Oke, saya perbesar. Nah, jadi gimana nih? Kita ambil 45-nya itu. Jadi sin 135 sama dengan sin 45. Oke, sin 45 kita cek lagi di tabel berapa? Setengah akar 2. Nah, berarti nilainya sin 135 ini adalah setengah akar 2. Bentar. Nah, seperti itu ya. Oke, masih ada lagi nih 150 derajat. Ya kan, dan 180. Oke, kita hitung. Sin 150. Sin 180 dikurangi berapa? Biar jadi 150. Nah, berarti kurangi 30. Berarti sama dengan sin 30. Nah, sin 30 itu berapa sih? Kalau belum hafal, kalian cek aja di tabel.
sin 30 itu adalah setengah. Nah, jadi sin 150 derajat itu setengah. Oke, terakhir ada 180 derajat. Sin 180 derajat. Nah, sin 180 dikurangi 0. Ya kan? Nah, berarti ini sama aja dengan sin 0. Sin 0 berapa? Nilai sin 0 adalah 0. Jadi kita tulis di sini 0. Nah, oke. Jadi untuk yang di kuadran 2 sudah saya contohkan ya. Ini udah lengkap. Nah, ya. Oke. Untuk yang kuadran 3 dan kuadran 4 silahkan dicoba sendiri. Yang berikutnya ini tentang cos X ya. Nah, ini saya akan mencontohkan yang di kuadran 3. 210 derajat sampai 270 derajat ini masuk kuadran 3. Ya, 210, 225, 240 sampai 270 derajat di kuadran ketiga. Nah, kalian ingat-ingat lagi di kuadran ketiga yang positif itu adalah tan. Ya, tan itu yang positif. Nah, tapi karena cos, kita mau cari cos, itu berarti negatif. Nah, ini pasti negatif nih nanti nih. Sini negatif. Negatif, negatif. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita cari satu persatu nilai cosnya. Cos 270. 210. Nah, oke, karena masuk kuadran 3, itu jadi 180 tambah sesuatu. Oke, saya menggunakan rumus sudut berelasi yang 180 derajat ditambah sesuatu. Tambahi berapa sih? Ditambah 30. Nah, ya, berarti menjadi cos 30. Jangan lupa karena dia di kuadran 3 bernilai negatif. Ya, bernilai negatif. Negatif cos 30 derajat. Nah, negatif cos 30 derajat. Berapa sih cos 30? Oh iya, ini tadi saya belum ngasih ini ya, yang sudah kita pelajari sudut istimewa 0 sampai 90 derajat. Nah, ini kebalikan dari sin. Kebalikan dari sin. Ya, jadi cos 90 derajat 0, cos 60 setengah, cos 45 setengah akar 2 yang 30 setengah akar 3, kalau yang 0 bernilai 1. Cos 0 adalah 1. Nah, ini kebalikan dari sin. Nah, jadi kita kembali ke cos 210 tadi sama dengan negatif cos 30. Negatif cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Nah, jadi taruh sini. Negatif setengah akar 3. Seperti itu. Oke, jadi ada tanda negatifnya ya. 225. Oke, kita cek. Prosesnya sama sih. Sama dengan cos 180 ditambah sesuatu. Nah, tambahi berapa? Tambahi 45. Nah, berarti ini akan menjadi negatif cos 45. Oke, negatif cos 45. Nanti kalian cek lagi cos 45 berapa? Setengah akar 2. Jadi ini negatif dulu, baru setengah akar 2. Nah, tulis nanti di tabelnya. Setengah akar 2.
Oke, nah ini masih ada cos 240 dan 270. Jadi cos 240 sama dengan cos 180 tambah 60. Nah, berarti negatif cos 60. Ya, hasilnya negatif cos 60. Nah, baru kita ganti nilainya negatif cos 60 adalah setengah. Nah, kita harus negatif setengah. Oke, terakhir ada 270. Cos 270. Cos 180 ditambah 90. Ya kan? Nah, berarti sama dengan negatif cos 90. Cos 90 berapa? Cos 90 adalah 0. Ya, negatif dikali 0 sama dengan 0. Nah, jadi cos 270 bernilai 0. Nah, nanti diisi lagi di tabel yang sesuai angka-angka yang ini. Untuk sudut yang lainnya silahkan dicoba sendiri ya, menyesuaikan dengan rumus-rumusnya. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk tan ya, nilai tan X. Tan 0 derajat. Jadi kalau tan 0 nilainya 0, tan 30 sepertiga akar 3, tan 45 adalah 1, tan 60 derajat sama dengan akar 3, tan 90 derajat tidak terdefinisi. Nah, yang akan saya contohkan di sini untuk sudut-sudut di kuadran 4. Ya, di kuadran 4. 300 derajat, 315, 330, dan 360. Nah, itu masuk sudah di kuadran keempat. Nah, kita cari satu persatu. Tan 300. Tan 300. Nah, untuk kuadran 4, kita menggunakan 360 dikurang sesuatu. Sudutnya itu kita ubah seperti ini ya. 300 adalah 360 kurangi berapa? Kurangi 60. Nah, berarti dia menjadi tan 60. Nah, jangan lupa tadi, karena di kuadran 4, nilai tan negatif. Berarti negatif tan 60. Ya, negatif tan 60. Tan 60 akar 3. Berarti menjadi negatif akar 3. Nah, ini negatif akar 3. Jadi di kuadran 4 ya, ingat ya, di kuadran 4 yang positif itu siapa? Yang positif adalah cos. Cos yang positif. Nah, makanya di sini tadi negatif. Karena ditanya tan. Negatif, ini pasti negatif ya. Nah, negatif. Oke, kita cari lagi nih, negatif berapa? 315. Kita cek, tan 315. Nah, kita ubah menjadi 360 dikurangi sesuatu. Biar jadi 315, berarti kurangi 45. Tan 45. Oh ya, negatif ya, karena di kuadran 4. Negatif tan 45. Tan 45 adalah 1. Nah, berarti hasilnya negatif 1. Nah, kita taruh lagi di tabel. Nah, gitu. Oke. Kemudian tan 330. Tan 330.
330. Nah, diperoleh dari mana tuh 330? Diperoleh dari 360 kurangi 30. Ya, jadi 30 derajat yang kita ambil. Negatif tan 30. Nah, tan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Berarti negatif sepertiga akar 3. Taruh sini. Negatif sepertiga akar 3. Nah, terakhir yang 360 derajat. Dan 360. Nah, tan 360. Berarti 360 dikurangi 0. Berarti sama aja dengan negatif tan 0. Sedangkan tan 0 bernilai 0. Nah, negatif dikali 0 tetap 0. Nah, jadi ini nanti negatifnya dihapus saja ya. Nah, ini kita tulis 0 saja. Nah, gitu. Oke, jadi ini adalah nilai tan untuk yang di kuadran 4. Nah, jadi dia bernilai negatif karena di kuadran 4. Oke. Nah, ini untuk tabelnya ya yang di LKPD. Di sini ada ralat sedikit ya. Yang pertama adalah sin, yang kedua cos, yang ketiga tan. Nah, jadi nanti harap diganti. Nah, kemudian nanti kalian isi di sini angka-angkanya. Untuk prosesnya silahkan aja diutak-atik di tempat lain ya. Nah, tinggal diisi. Perhatikan kuadrannya. Oke, perhatikan kuadrannya. Nah, dari 120 sampai 180 itu adalah kuadran kedua. 210 sampai 270 itu masuk kuadran ketiga. Terus 300 derajat sampai 360 masuk kuadran keempat. Nah, jadi perhatikan tanda ya. Kalau sin di kuadran 2 kan positif. Nah, sin positif, aman. Tapi kuadran 3 dan 4 dia pasti negatif nih. Dia pasti negatif. Nah, dia pasti ada negatifnya. Nah, tinggal angkanya aja kalian cari ya. Nah, untuk soal kedua cos. Nah, cos kuadran kedua bernilai negatif. Kuadran ketiga negatif juga. Nah, tapi kuadran 4 positif. Cos itu positif di kuadran keempat. Untuk tan, positifnya di mana? Di kuadran ketiga. Nah, berarti di sini negatif, kuadran 2 negatif, kuadran 3 positif, nanti 4 negatif lagi. Gitu ya. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk kuadran, ini saya ingatkan lagi ya. Kuadran 1 kan semuanya positif. Oh, semuanya positif. Kuadran kedua hanya sin yang positif. Kuadran ketiga tan positif. Kuadran keempat cos yang positif. Nah, gitu ya. Oke, silahkan nanti dikerjakan di LKPD-nya. Ya, terima kasih.